Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita kembali menerima makanan rohani yang menyehatkan tubuh jasmani dan rohani kita. Saat ini kami tim sarapan mengadakan rekaman di salah satu destinasi kota Situbondo ya sudah terkenal, yaitu Kampung Blekok. Di sini di Kampung Blekok ini, kalau biasanya blekok mungkin ada yang tidak tahu, istilahnya yaitu kuntul. Dinamakan blekok karena ketika matahari hampir tenggelam, nah di sekeliling ini ada sekumpulan blekok, dan di sini juga terdapat hutan bako. Di Situbondo hutan bakonya cukup luas. Ya, di hadapan saya ini terpampang hutan bako yang begitu panjang. Apa sih fungsi atau manfaat dari bakau atau hutan bako? Yaitu saya cari di Google, ya diantaranya mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi, juga sebagai tempat hidup dan sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Ya, salah satunya adalah blekok. Mungkin juga di bawah tanaman bako tumbuh bermacam-macam ikan. Dari salah satu manfaat yaitu mencegah erosi atau pengikisan penyusutan area pantai dari air laut, dari gelombang yang besar atau gelombang yang kecil. Oleh sebab itu, sarapan pagi hari ini saya beri judul Kuat Hadapi Erosi Rohani, di mana hari-hari ini juga kita merasakan pengikisan terhadap rohani kita. Ya, banyak sekali ya, yaitu mengalami iman yang mungkin yang luntur, atau mengalami iman yang sudah tidak tertuju kepada Tuhan Yesus, di mana mungkin juga hari-hari ini ada ketakutan, ada kesusahan, kekhawatiran, ya masih banyak lagi. Itu erosi daripada rohani kita. Apakah iman kita menjadi lemah oleh saat-saat ini, di mana di dalam 1 Timotius 3 ayat 1 Rasul Paulus menuliskan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Ketahuilah bahwa hari-hari terakhir akan datang masa sukar. Di ayat selanjutnya dikatakan manusia akan mencintai diri sendiri, menjadi hamba uang, menyombongkan diri, mereka menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri atau garang, tidak suka yang baik. Ayat selanjutnya banyak dikatakan juga lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Itu macam-macam erosi rohani yang hari ini. Bagaimana kita tetap kuat atau bisa bertahan
dari gelombang hidup, yaitu erosi hari-hari ini, bagaimana kita bisa menghadapi semuanya itu. Yang pertama adalah tetap percaya, berharap, bersandar pada Tuhan Yesus. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, dengan kita tetap percaya, berharap, bersandar kepada Tuhan Yesus, masa sulit, sukar itu dikatakan adalah hal biasa, karena pencobaan-pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Dari kesukaran, kesulitan hari-hari ini dianggap Tuhan adalah hal yang biasa. Juga kita sebagai anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena bersama Tuhan kita akan melewati semuanya itu. Juga Yesus berkata, pencobaan yang kita alami tidak lebih dari batas kekuatan kita. Semua masalah yang kita selalu ada jalan keluarnya. Amin. Karena Tuhan Yesus Maha Tahu dan mengerti apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini. Jadi untuk mengatasi erosi, pengikisan pantai, hutan bakau sebagai perisai ya. Demikian juga kita punya perisai, yaitu Tuhan Yesus. Dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Ya, dengan mengalami hari-hari ini, hari-hari yang jahat atau hari-hari yang sukar, Tuhan adalah kekuatan kita dan perisai kita. Oleh sebab itu kita hanya percaya kepadanya. Sebab itu kita katakan, aku tertolong, aku beria-ria, aku bersuka cita, karena Tuhan Yesus sudah menolongku. Karena Tuhan Yesus yang sudah memberikan kemenangan, kekuatan buat kita. Dengan nyanyian dan kita syukuri apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, kita perlu mempercayakan diri dalam penyediaan, pemeliharaannya, di mana Tuhan bagi kita yang percaya kepadanya. Kita akan baca di dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Puji Tuhan, di mana dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh dan tergeletak, Tuhan menopang kita. Apakah kita orang-orang percaya bisa jatuh? Apakah orang-orang percaya bisa berdosa? Bisa. Kalau kita tidak memandang Yesus, kalau kita tidak mengarahkan kehidupan kita kepada Tuhan Yesus. Di mana Tuhan Yesus melihat setiap hidup kita. Tuhan menetapkan
yang hidupnya percaya dan beriman kepadanya. Kalau kita jatuh, tidak sampai tergeletak karena tangan Tuhan menopang kita. Kita tidak dibiarkan tergeletak, tetapi Tuhan menopang kita. Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Di mana orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bukan terbebas dari masalah, persoalan, kesukaran, kesulitan. Kita tetap mengalami semuanya itu. Tetapi sebagai gereja Tuhan, kita perlu tahu bahwa tangan Tuhan yang kuat dan kuasa menopang kita. Ya, kita tetap percayakan hidup kita kepadanya, sehingga Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita setiap erosi dunia ini, setiap kejahatan dunia ini. Allah memberikan kepada kita kuasa untuk menghadapinya. Ya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel yang selalu beserta kita, di mana Allah juga berdaulat atas hidup kita. Dengan kita berdiri di atas firman-Nya, batu karang yang teguh, maka kita pun bisa mengatasi keadaan dunia ini. Di dalam Ibrani 12 ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita kepada kesempurnaan. Dan dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, dikatakan bagaimana supaya kita kuat di dalam menghadapi erosi rohani hari-hari ini, dengan kita tetap menunjukkan pandangan kita kepada Tuhan, dengan memiliki mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus yang memimpin kita, di mana di depan kita, di belakang, samping kanan, samping kiri, bahkan Tuhan Yesus yang ada di dalam hati kita. Itulah yang menopang dan menolong supaya iman kita tetap kepada iman sempurna. Dikatakan membawa iman kita kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib. Apa itu salib? Banyak ya di sekitar kita, kesulitan hidup. Mungkin kita dihina, dicela. Itu adalah salib buat kita. Tetapi di balik itu ada kemenangan, ada sukacita yang luar biasa. Nah, amin. Dengan kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus, maka setiap proses kebangunan rohani yang kita jalan ini, di mana Tuhan Yesus mengerti, peduli, dan memberikan kekuatan melalui firman dan Roh Kudus yang selalu melingkupi kita. Kita baca di dalam Yesaya 41 ayat yang 10. Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin. Firman Tuhan ini sungguh luar biasa. Saya diberkati oleh firman Tuhan ini, jadi tidak perlu takut, bimbang hari-hari ini, karena Tuhan Yesus, yaitu Allah yang kita sembah, akan meneguhkan, akan menolong, memegang, dan tangannya yang kuat memberikan kita kemenangan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini dapat menjadi berkat buat kita, dapat menguatkan iman kita, dan membawa kita merasakan kenyang rohani kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.